Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan website yang kita gunakan untuk bimbel andalan persiapan UKM PPAI tahun 2025 dari Tuntas CBT. Jadi pertama-tama silakan adik-adik masuk dulu ke bimbeltuntas.com. Silakan klik enter, nanti akan masuk ke halaman yang kalian lihat ini. Kemudian jika sudah masuk ke sini, silahkan klik login. Oke, nanti kalian akan diminta untuk memasukkan email dan password. Untuk email dan password akan segera kami kirim insya Allah setelah ini. Jika sudah, silahkan klik login. Oke, ini adalah halaman awal dari website Tuntas CBT. Kemudian adik-adik bisa klik di paket saya ini, bimbel andalan Tuntas CBT. Jadi di sini ada beberapa fitur, yaitu yang pertama fitur materi, ini untuk mengakses materi-materi dari kami. Kemudian ada fitur bimbel, ini digunakan untuk setiap pertemuan yang kita lakukan. Kemudian ini adalah fitur tryout untuk latihan tryout ya. Kemudian ini adalah fitur latihan untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Pertama kita akan jelaskan lebih rinci terkait fitur materi. Nah, ini adalah fitur materi. Kami sediakan ada kisi-kisi UKM PPAI, yaitu dari blueprint UKAI tahun 2017, karena terakhir update memang tahun 2017. Silahkan adik-adik di-download dan dipelajari kembali. Dan ini ada materi untuk setiap pertemuan yang kita laksanakan. Ini adalah untuk pertemuan 1 dan 2, kemudian pertemuan ketiga, pertemuan keempat, dan seterusnya. Insya Allah, semua materi yang kami buat ini sesuai dengan blueprint atau kisi-kisi UKM PPAI. Kemudian, selain itu, adik-adik juga bisa melihat soal-soal ingatan UKAI atau UKM PPAI dari alumni Tuntas CBT. Jadi, kami kumpulkan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 akhir ini. Insya Allah soalnya ini sangat menggambarkan soal-soal UKM PPAI yang akan hadir, yang akan diujikan pada tahun-tahun setelahnya. Dan jangan lupa adik-adik, untuk saran kami, untuk soal-soal ingatan ini, adik-adik bisa mempelajari bareng teman angkatan kalian. Jadi kalian misalnya dalam satu kelas itu berapa orang, kalian diskusikan nih soal-soal ingatan dari kakak-kakak tingkat kalian ini. Karena ini sekali lagi kami tekankan soal-soal yang sangat mirip untuk soal-soal UKM PPAI yang sebenarnya. Karena ini adalah soal-soal ingatan dari kakak-kakak tingkat kita, kakak-kakak tingkat kalian setelah mereka mengerjakan UKAI atau UKM PPAI. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fitur bimbel. Di fitur bimbel ini kita bisa melihat ada waktu. Misal nih untuk malam ini waktunya Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Kemudian jam 7 ya. Seharusnya ini jam 19.15 ya. Kemudian akan membahas sistem kardiovaskuler dan mentornya itu Kak Melia. Nanti adik-adik jika ingin masuk Zoom-nya, silahkan klik Zoom atau YouTube di sini, silahkan klik masuk. Kemudian jika berhalangan hadir, ingin melihat rekaman, nanti adik-adik bisa klik rekaman di sini. Kemudian biasanya 15 menit ya, 15 menit sebelum pertemuan itu adik-adik diminta untuk mengerjakan pretest. Untuk mengerjakan pretestnya silahkan adik-adik klik kerjakan di sini atau yang ini, kerjakan latihan ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur bimbel. Selanjutnya ini adalah fitur tryout. Jadi kita menyediakan ya ada 14 kali tryout. Jadi adik-adik silahkan nanti dikerjakan semua tryout yang kami berikan. Namun untuk tryout ini baru bisa diakses mulai tanggal 21 Desember 2024 dan sesuai jadwal yang telah kami cantumkan di sini. Untuk jadwal ini artinya menandakan tryout bisa dikerjakan. Namun untuk pengerjaannya atau waktu pengerjaannya itu kami serahkan saja ke kalian semua.
Jadi kalian bebas mengatur waktu kapan kalian ingin mengerjakan. Namun kami ingatkan jangan sampai kalian tidak mengerjakannya. Dan untuk tipsnya, dalam setiap kali kalian mengerjakan tryout, itu kan biasanya ada hasil dan pembahasan. Jadi adik-adik jangan melangkah mengerjakan tryout yang selanjutnya ini jika adik-adik belum mempelajari semua pembahasan dari tryout yang pertama ini yang dikerjakan. Jadi misalnya kan nanti adik-adik mendapatkan hasil dan pembahasan, tentunya kan pasti ada yang salah tuh. Nah, poin-poin yang salah itu adik-adik pelajari dulu betul-betul sampai adik-adik paham. Jika sudah paham semua, baru adik-adik melangkah ke tryout selanjutnya. Begitu terus sampai tryout ke-14. Jadi diharapkan ketika adik-adik mengamalkan belajar seperti itu, maka insya Allah nanti adik-adik akan lama-kelamaan akan sudah terbiasa mengerjakan tryout, akan terbiasa menghadapi problem atau masalah ketika mengerjakan tryout, dan adik-adik akan memiliki banyak wawasan karena adik-adik senantiasa mempelajari soal-soal yang kalian tidak bisa, kurang lebih seperti itu. Jadi kami harapkan sekali lagi adik-adik bisa mengerjakan semuanya, namun jangan melangkah ke tryout selanjutnya jika adik-adik belum melaksanakan atau mempelajari dari tryout yang sebelumnya dikerjakan. Kemudian fitur terakhir yaitu adalah fitur latihan. Ini adalah fitur latihan. Dan fitur latihan ini adik-adik manfaatkan juga, ada khusus. Ada latihan khusus efek samping obat, ada industri kimia, ada penggunaan obat, manajemen farmasi, ada perhitungan ya. Kemudian ada soal-soal campuran dan lain-lain. Dan untuk latihan ini dapat dikerjakan mulai tanggal 10 Januari. Jadi saat ini masih belum bisa diakses. Kemudian cara mengerjakan latihan atau tryout-nya silahkan klik di sini, misalnya mau melaksanakan latihan 5 soal campuran ya. Kita klik kerjakan. Kemudian di sini ada catatan, pastikan koneksi internet kamu stabil, menggunakan browser dengan versi terbaru, disarankan menggunakan laptop atau komputer untuk mengerjakan, dan tidak ada aktivitas lain di akun kamu selama mengerjakan tryout. Kemudian klik mulai. Nah, jadi adik-adik bisa sudah mengerjakannya. Jika ingin memilih, silahkan klik di samping pilihan gandanya. Kemudian ini ada juga fitur tandai sebagai ragu-ragu ya. Kita lihat, nah kita coba misalnya seperti ini. Dan insya Allah ini sangat mirip dengan tampilan UKM PPAI sebenarnya. Dan sebagai informasi, jika adik-adik tandai sebagai ragu-ragu dan menjawabnya, ini walaupun adik-adik tidak menghapus ragu-ragunya, ini otomatis nanti akan tersimpan jawabannya. Kemudian kita lihat, kita habiskan saja misalnya mengerjakan. Ini misalnya saja ya, sampai nanti selesai. Misalnya nih, kita ragu-ragu. Nah, adapun fungsi dari tandai sebagai ragu-ragu ini, kalau kita masih memiliki waktu, misalnya seperti ini kan, masih ada 18 menit lagi nih. Sedangkan kita sudah selesai mengerjakannya, namun kita ada menandai tandai ragu-ragu ini, jadi kita bisa nih untuk balik lagi ke soal yang ragu-ragu ini, memastikan kembali, oh ini benar gak nih seharusnya erythropoietin pasien gagal ginjal atau apa gitu. Misalnya nomor 5, oh ini benar gak nih mengecilkan pori-pori. Silahkan dibaca kembali, dan jika misalnya memang sudah yakin, dihapus saja ragu-ragunya. Namun kalau misalnya adik-adik tidak menghapus ragu-ragu juga nggak apa-apa. Ketika adik-adik klik selesai juga tetap tersimpan. Jadi jika adik-adik sudah mengerjakan, silahkan klik selesai, klik konfirmasi. Nah, jadi hasilnya akan kelihatan, klik selesai di sini. Nah, jadi
Di sini nanti adik-adik akan melihat skor, durasi pengerjaan, kemudian keterangan lulus atau tidak ya. Kemudian jika adik-adik ingin melihat pembahasan, silahkan klik di sini. Klik pembahasan. Nah, pembahasan, misalnya ingin melihat pembahasan, klik di sini. Jadi di sini sudah ada kunci jawabannya. Kemudian jika ingin mendownload, silahkan klik download PDF ini. Kemudian jika ingin melihat statistik adik-adik, silahkan klik di sini. Ada statistik benar dan salah, kemudian waktu, dan lain sebagainya. Kemudian jika ingin melihat ranking adik-adik, bisa juga, misalnya ini kan tadi latihan 15 soal campuran. Klik riwayat di sini. Oh, mohon maaf. Klik yang lihat ranking ini. Lihat ranking. Jadi nanti akan terlihat di sini rankingnya. Kurang lebih seperti itu, dan setiap tryout dan latihan yang kami sediakan itu maksimalnya pengerjaan 2 kali. Jadi adik-adik bisa memaksimalkannya dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan untuk penggunaan website dari Tuntas CBT. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.